Makanya antara senang dan tidak ini menimbulkan dua polemik. Kalau sesama senang menimbulkan yang nama cinta, tetapi senang dan benci menimbulkan dusta. Karena setiap tindak tanduk yang dilakukan manusia itu kan pada oposisi biner semua, pasangan semua. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna su'uba wa qabaila lita'aruf. Artinya bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada lelaki, ada perempuan, ada meja, ada kursi, ada sendok, ada garpu, ada kamu, ada aku, ada cinta. Plus salin fil jismi salim. Bahwa akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang kuat. Gimana tubuh yang kuat itu ya sering ngopi. Tubuh yang kuat itu harus kopi agar terhindar dari beberapa penyakit. Utamanya penyakit riak, utamanya penyakit iri, utamanya penyakit dengki. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya. Untuk selanjutnya kita serahkan pada pemimpin kita Pak Prai agar kita mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi. Untuk Pak Prai diberi silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih Mas Kaisar Ahmad atas waktu yang diberikan. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Di sini saya punya PowerPoint-nya yang mungkin bisa di-share. Baiklah, munculnya hak asasi manusia itu terjadi karena ada chaos. Ada pergolakan di mana manusia dijadikan dijadikan tempat untuk kemudian ditindas, ya kan? Sesama manusia menindas, sesama penguasa menindas, penguasa dan rakyat ditindas. Nah, karena ada pergolakan antar individu, itu menimbulkan yang namanya hak asasi manusia, di mana sebagian manusia ingin memperjuangkan haknya sebagai manusia. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh pemakala tadi bahwa hak asasi manusia itu kan muncul dengan sendirinya. Ya, hak asasi manusia itu muncul dengan sendirinya atas kodrat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dan tanpa diberi atau dibeli, itu hak itu pasti ada dalam diri seorang manusia. Sehingga dengan beberapa permasalahan yang muncul, itu muncul yang namanya perjuangan hak asasi manusia di beberapa negara. Bentar ya, saya ganti headset dulu biar nggak berisik. Seperti halnya di makalah ini, di PowerPoint ini kita lihat di beberapa negara. Atau sebelum ke perkembangan HAM di beberapa negara, kita maknai dulu kira-kira HAM itu apa definisinya. Menurut John Locke, HAM itu adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh Tuhan yang bersifat kodrati, di mana hak asasinya tidak pernah dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga hak asasi manusia merupakan sesuatu yang suci dan mesti dijaga. Kata kuncinya dari John Locke ini bahwa hak itu adalah pemberian Tuhan. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Sehingga sangat wajar kalau kemudian Tuhan memberikan kepada ciptaannya hadiah, yaitu berupa hak yang suci dan mesti harus dijaga. Ini sama dengan konsep ajaran Islam, bahwa sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia itu wajib disyukuri. Ya kan, wajib disyukuri, salah satunya yaitu hak asasi manusia. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi hak asasi manusia itu walaupun tidak tampak adanya,
tetapi secara nyata dia ada dalam diri manusia yang sifatnya suci dan harus dijaga. Kemudian Indonesia itu punya yang namanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Di mana di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati dan wajib ditaati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh John Locke bahwa HAM itu adalah pemberian Tuhan yang kemudian harus dijunjung tinggi dan wajib dihormati, dan yang perbedaannya itu kalau menurut John Locke tadi adalah tidak ada perlindungan oleh negara, tetapi kalau Undang-Undang Nomor 39 itu ada klausul bahwa HAM itu harus dilindungi oleh negara. Makanya timbullah Undang-Undang 39 tahun 1999 atas dasar itu, bahwa HAM itu harus dilindungi oleh negara. Karena kita ini adalah sebuah negara hukum yang kemudian tindak tanduk tingkah laku yang kita lakukan itu harus dijaga oleh hukum. Termasuk yakni hak asasi manusia. Kemudian secara universal, HAM itu termaktub di dalam piagam PBB yang namanya UDHR, Universal Declaration of Human Rights, yang lahir pada tahun 1945. Ada juga yang mengatakan 48. Nah, di dalam piagam tersebut dikatakan bahwa hak itu adalah perangkat dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Dengan demikian, manusia merupakan sumber dari seluruh hak asasi manusia. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaan dan persamaan dapat dikembangkan. Nah, Universal Declaration of Human Rights ini adalah inisiasi dari dari HAM itu sendiri. Sehingga pada tanggal 10 Desember 1945 itu dikenal dengan Hari Hak Asasi Manusia. Hari Hak Asasi Manusia. Dan Indonesia tentunya sebelum adanya piagam PBB UDHR ini lebih dulu memproklamirkan bahwa ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Ya kan, alinea pertama, kemudian alinea keempat itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini adalah komisi, ya kan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Karena kembali lagi kepada Undang-Undang 3199 tadi, ada klausul bahwa negara itu harus melindungi HAM, maka didirikanlah yang namanya lembaga. Ya kan? Karena tidak cukup adanya undang-undang saja, maka dibuatlah yang namanya lembaga. Nah, Komnas HAM ini atas dasar kebutuhan bangsa. Dan sifatnya itu tidak hakiki, tidak absolut, bisa berubah-berubah. Apakah misalnya negara tersebut membutuhkan lembaga ini atau tidak. Tetapi paling tidak negara tersebut sudah ada jaminan hukumnya, yakni undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang lain. Nah, Komnas HAM ini adalah sebagai follow up daripada Undang-Undang tahun 1999. Hak. Nah, di dalam Komnas ini dikatakan bahwa hak itu adalah mencakup segala kehidupan manusia. Baik sifatnya, baik sipil, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan. Nah, kelimanya ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti dua mata uang. Kalau salah sisi uangnya hilang, itu akan tidak berguna. Atau seperti halnya Romeo dan Juliet, yang ketika dipisahkan mereka tidak bisa hidup. Bahkan ingin mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Karena cinta yang diberikan kepada mereka itu sudah sangat melekat. Kemudian di dalam peristilahan keislaman, cerita hikayah itu ada Laila Majnun.
Kenapa dijuluki Majnun? Karena mungkin karena dia kebutaan cintanya terhadap seseorang itu membuat dia lupa diri. Cintanya itu melebihi cinta dia kepada Tuhan. Sebetulnya itu tidak baik. Kita ini kadangkala lebih mencintai manusia dibandingkan mencintai Tuhan. Sehingga Tuhan dijadikan nomor 2. Padahal Tuhan itu harus dijadikan nomor 1. Kita aja atau perempuan aja kan nggak mau diduakan. Mesti dia pengen nomor 1. Ya. Oke, itu adalah sedikit pengertian tentang hak asasi manusia. Kemudian bagaimana perkembangan HAM di dunia? Nah, di dunia itu karena memang perjuangan atas HAM ini adalah menjadi sesuatu yang sangat urgent, maka dia harus ditegakkan. Misalnya kita kenal Magna Carta. Magna Carta ini lahir di Inggris. Kemudian ada juga Bill of Rights. Nah, bagaimana ceritanya itu bahwa Raja John itu melakukan sesuatu atas keabsolutannya. Sehingga sangat wajar kalau raja itu lalim. Raja itu menggunakan kekuasaannya atas dasar kepentingan raja tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya. Maka timbullah Magna Carta di mana ada satu perjanjian kontrak kinerja atau kontrak sosial antara raja dan bangsawan. Karena bangsawan dikucilkan, haknya tidak diakui sehingga memberontak dan ingin agar kemudian raja itu mengakui keberadaan mereka, paling tidak mengakui hak asasi manusianya sebagai manusia. Kemudian muncul juga The American Declaration of Independence tahun 91. Di mana paham dari American Declaration ini diilhami oleh pahamnya Rousseau dan Montesquieu. Kemudian mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya sehingga tidak logis bila setelah lahir ia harus dibelenggu. Nah, di dalam perutnya saja itu manusia itu sudah punya hak untuk hidup. Makanya zolim kalau ada wanita menggugurkan anaknya karena beberapa hal. Aborsi, misalnya karena melakukan hubungan di luar pernikahan, atau karena takut kalau misalnya nanti diberikan sanksi sosial terhadap masyarakat karena melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan aturan hukum. Nah, makanya seorang ibu itu harus menjaga anaknya agar kemudian dia lahir dengan selamat. Berarti dia sudah berhasil melahirkan anaknya yang nantinya anaknya tersebut menjadi permata yang menjaga ibunya yang menjaga hak ibunya, ya kan, menjaga hak bapaknya, menjaga hak keluarganya. Ya. Kemudian muncul juga The Friend Declaration tahun 89. Tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan ini berlaku prinsip presumption of innocence. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Kalau teman-teman pernah melihat beberapa media, berita yang ada media seringkali misalnya ada penangkapan yang tidak sesuai prosedur. Penangkapan tanpa alasan yang sah. Menangkap orang dan belum tentu jelas ada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah dia membuat kesalahan atau tidak. Baru kemudian ketika pengadilan sudah memutus bahwa dia bersalah, maka itu bisa dilakukan penangkapan. Kemudian muncul juga the fourth freedom. The fourth freedom ini muncul di Amerika Serikat. Bahwa paling tidak ada 4 hak kebebasan. Pertama adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat. Kedua, kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Ketiga, hak kebebasan dari kemiskinan. Keempat adalah kebebasan dari fear, ketakutan. Empat jenis HAM ini harus selalu dijaga. Hak menyatakan pendapat. Apalagi di dunia akademisi. Kalau kita menyatakan pendapat salah, itu sangat wajar. Karena kita itu kan belajar. Ya kan? Karena kita itu belajar. Makanya jangan takut untuk menyatakan pendapat. Karena kesalahan itu ya wajar. Innal insana, apa itu? Insan innal insana lafi husrin, rugi. Nggak tahu nyambung nggak ya dalilnya itu. Bahwa manusia itu ya apa? Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Apa istilahnya? Al insanu mahadul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan dan kehilafan. Karena kodrat manusia. Sehingga tugasnya kita sesama manusia ketika terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang lain, maka harus mengingatkan. Apalagi terkait dengan kemungkaran. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Nah, itu kan bentuk daripada perlindungan hak asasi manusia. Ya, walaupun kita ini misalnya bukan penguasa, ya kan? Tetapi kita ini kan punya satu misi, hidup bersama di dalam sebuah negara, NKRI. Ya, hidup bersama. Kalau hidup bersama itu ya satu tujuan. Kalau temennya misalnya kurang semangat, ya disemangati, diajak ngopi misalnya, kan gitu. Apa masalahmu gitu? Apa yang bisa saya bantu? Ya paling tidak, walaupun tidak secara materi ya, secara pendapat lah, kan unek-unek. Biasanya orang itu kalau sudah mengungkapkan keresahannya itu dia merasa lega. Kemudian jenis-jenis HAM. Jenis-jenis HAM itu ini. Satu, political right. Hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan dengan ikut memilih dan dipilih dalam pemilu, mendirikan partai politik, mengadakan petisi, dan lain-lain. Nah, kita ini kan sebagai rakyat itu mempunyai hak politik ini. Hak ikut di dalam berpartai, hak ikut dalam berorganisasi, hak untuk ikut berserikat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Jadi semua orang itu berhak untuk dijadikan pemimpin. Misalnya semua orang berhak untuk dijadikan seorang presiden. Asalkan secara prosedur, secara syarat dan ketentuan sudah terpenuhi semua. Sehingga kita juga punya hak misalnya mendirikan partai politik. Bukan partai politik yang abal-abal. Kan sempat viral juga. Misalnya si A mengkudeta partai yang lain. Nah, mungkin ini salah satu langkah agar kemudian tidak terlalu ribet untuk mendirikan sebuah partai. Sehingga dia mengambil jalan tikus, jalan yang cepat. Karena untuk mendirikan partai politik itu kan nggak mudah. Butuh syarat-syarat administratif yang sangat ribet banget. Nah, salah satu langkahnya yaitu, apakah salah? Ya nggak salah. Yang menjadikan salah dan tidak nanti kan di pengadilan. Ya kan? Ya, mungkin ada orang yang beranggapan itu salah, ya wajar. Ada juga orang beranggapan itu tidak salah, juga wajar. Karena setiap tindak tanduk yang dilakukan manusia itu kan pada oposisi biner semua, pasangan semua. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alna su'uba wa qabaila lita'arafu. Artinya bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Pasangan, ada langit, ada bumi, ada lelaki, ada perempuan, ada meja, ada kursi, ada sendok, ada garpu, ada kamu, ada aku, ada cinta. Ya. Oke, selanjutnya itu social and cultural right, yaitu hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan yang disukainya.
Nah, kita kuliah ini juga itu adalah sebagai salah satu kriteria dari hak asasi manusia tersebut. Kan saya yakin bahwa teman-teman yang ingin kuliah di UIN ini kan tidak ada paksaan dan ingin kuliah di UIN. Atau ada yang paksaan? Ada ya, mungkin ada sebagian. Sebagian mungkin ada yang dipaksa oleh orang tuanya untuk kuliah. Dan saya lihat teman-teman ini punya semuanya. Kadang-kala ada orang itu punya keuangan, tetapi anaknya nggak mau kuliah. Ada juga yang nggak punya uang, anaknya mau kuliah. Ada yang dua-duanya udah punya uang, anaknya juga pengen kuliah. Nah, itu adalah hak kita memilih pendidikan. Kalian pengen kuliah di mana? Di UIN misalnya, atau di UB, atau di UM, kan terserah kalian. Kalian mampu nggak misalnya? Pengen kuliah ke Amerika, apakah mampu atau tidak ya terserah kalian. Mungkin ya sebelum ke Amerika paling enggak belajar bahasa Inggris dulu lah, agar nanti ketika di Inggris itu tidak ditipu. Saya tuh pernah ke Jawa dulu ya, karena saya orang Palembang, Sumatera, Lahat. Itu pernah dikerjain oleh orang Jawa karena saya tidak ngerti bahasa Jawa. Dikerjain membeli sesuatu yang itu adalah sifatnya nggak baik, sehingga membuat orang warung itu marah gitu loh. Misalnya, Mas, tolong belikan ini, tetapi ininya itu menurut bahasa Jawa itu jelek. Nah, itu karena kita secara bahasa itu tidak menguasai. Oke, yang ketiga adalah procedural right. Ini masih ada waktunya, tak? Ada, Ustaz. Masih ya? Misalnya dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya. Hampir sama dengan yang saya bicarakan tadi bahwa untuk melakukan penggeledahan, penangkapan, itu harus ada prosedurnya. Harus ada SOP-nya. Tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak di luar dari SOP-nya. Karena kalau sesuatu hal yang dilakukan di luar SOP-nya, kadangkala membuat orang itu melakukan kesewenang-wenangan. Seperti hanya yang dilakukan oleh Raja John tadi. Atau mungkin beberapa pemimpin kita yang melakukan itu kan juga banyak. Yang melakukan sesuatu di luar SOP-nya, itu banyak sekali. Kemudian property right, hak untuk memilih sesuatu, membeli sesuatu, menjual barang-barang yang dimilikinya, mengadakan suatu perjanjian, dan sebagainya. Kalau kalian punya tanah, itu kan terserah kalian. Mau diapakan tanah tersebut? Apakah mau dijual kembali, atau mau diwakafkan, atau dibuat tempat pengajian, atau dibuat tempat karaokean berbasis syariah, itu kan boleh-boleh saja. Ya kalau karaoke berbasis syariah mungkin lagu-lagunya adalah lagu-lagu yang religi. Dan yang terakhir adalah right of legal equality, bahwa hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa kita sebagai manusia ini haknya apa? Kodratnya itu sama, tidak ada perbedaan dia anaknya siapa, anaknya presiden, anaknya menteri, anaknya rektor, anaknya siapa? Hakim, itu tidak ada perbedaan ketika dihadapkan dengan sebuah hukum di dalam sebuah pemerintahan. Semuanya punya hak yang sama. Ini adalah beberapa jenis-jenis tentang hak, dan tentunya masih banyak jenis-jenis yang lain karena kebutuhan hak asasi manusia itu kan sifatnya itu tidak hakiki, dia bisa berubah. Ya boleh jadi beberapa hak yang jenis-jenis HAM yang saya katakan tadi ini tidak berlaku lagi 10 tahun ke depan gitu kan, boleh jadi. Karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang di Indonesia, bagaimana perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? Sebagaimana saya katakan tadi, misalnya di alinea pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa.
Nah, oleh karena itu, maka setiap penjajahan harus dihapuskan dari bumi Indonesia. Ya kan, harus di bumi Indonesia. Merdeka, hak untuk merdeka. Ya, kita ini negara yang sudah merdeka, negara yang sudah aman. Ya kan? Jadi ya, kita juga harus bersyukur walaupun mungkin masih terdapat kekurangan. Ya paling tidak kita ini sudah merdeka sejak lama. Sejak dijajah 366 tahun yang lalu. Bayangkan kalau misalnya sampai hari ini kita masih dijajah. Mungkin kita tidak bisa melakukan sholat dengan aman. Kembali lagi ke negara-negara timur, ada Libya, ada Mesir, ada Yaman. Itu kan negara-negara hari ini itu menjadi konflik. Kenapa menjadi konflik? Ya karena mereka tidak bisa mempertahankan ketahanan nasional mereka. Mereka misalnya diadu domba dengan beberapa kepentingan yang merugikan mereka sendiri. Nah, Indonesia ini jangan sampai seperti itu. Diadu domba dengan beberapa kepentingan yang sejatinya kepentingan tersebut adalah kepentingan negara lain untuk menghancurkan ketahanan nasional kita. Jangan sampai. Ya paling tidak kita orang Islam ini wajib bersyukur atas itu. Karena kita mau melakukan sholat di mana aja bebas. Mau di kamar, di musola, kemudian di tempat-tempat lain, di lapangan itu kan nggak ada bom, misalnya kita nggak akan takut untuk dibom seketika. Artinya itu menambah kehusuan kita untuk melakukan ibadah kepada Sang Kholik tadi. Nah sekarang ini kan menjadi dilematis, misalnya dengan penyakit nasional dan internasional Corona, COVID-19 ini. Sehingga masjid yang dulunya menjadi tempat beribadah, tidak ada pembatasan untuk melakukan ibadah, sekarang itu justru dibatasi, apalagi awal-awal pandemi. Artinya manusia itu jangan sampai diberikan ketakutan-ketakutan yang sifatnya menjadikan dia itu trauma. Itu kan nggak boleh. Ya mungkin sekarang sudah agak baik lah. Artinya kalau sholat Jumat itu sudah rame. Kalau awal-awal dulu kan sangat ketat sekali. Nah, kita ini ya tetap harus waspada. Dalam istilah kaidahnya al-muhafazatu ala qadimis sholeh wal ahzu bil jadidil aslah. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa diambil yang terbaru itu ya dianggap terbaik, ya monggo-monggo saja. Kemudian di alinea keempat, membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seterusnya. Kemudian di dalam undang-undang itu karena Indonesia itu sudah sangat tegas terhadap perlindungan hak asasi manusia, itu dijumpai di pasal 27 sampai 34. Teman-teman bisa lihat di pasal-pasal tersebut ada beberapa hak bicara, hak hidup, hak menyuarakan pendapat, hak berserikat, hak ikut partai politik, dan lain sebagainya. Nah, sebelum lahir Undang-Undang Nomor 3999 tadi, TAP MPR juga mengatur tentang hak asasi manusia. Di antaranya TAP MPR tahun 98 yang mengatur beberapa hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, kemerdekaan, keamanan, kesejahteraan, kewajiban, perlindungan, dan kemajuan. Oke. Nah, di dalam Islam itu diatur tentang hak itu. Misalnya ada dua hak manusia, hakul insan. Dalam hak insan ini seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Kemudian seorang berhak memanfaatkan benda miliknya, tetapi tidak boleh menggunakan harta miliknya itu untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Yang saya katakan tadi bahwa kalau teman-teman punya tanah atau punya uang itu terserah kalian mau melakukan apa. Yang penting kalau di dalam Islam itu tidak bertentangan dengan maqasidus syariahnya. Dengan tujuan kita beragama itu tidak bertentangan. Kemudian ada yang kedua, ini hakullah. Sebagaimana hablum minallah wa hablum minannas, ya hak asasi manusia juga seperti itu.
Nah, hakullah ini adalah sholat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang mau sholat atau tidak, karena sholat merupakan hak Allah. Maka tidak ada kekuatan duniawi, apakah itu negara, organisasi, ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan sholat. Jadi ya, sholat itu kan hak individu masing-masing. Kalau di dalam agama itu, kalau kalian melakukan sholat mendapatkan pahala, kalau tidak melakukan sholat itu mendapatkan dosa. Itu aja kan. Kalau ada teman kita misalnya, kita sudah suruh istaikid, bangun. Nah itu kalau kita kaji pada prinsip hak Allah ini, apakah melanggar hak seseorang untuk melakukan ibadah atau tidak. Karena sholat itu adalah pribadi masing-masing. Kalau ada misalnya musyrif menyuruh mahasiswa sholat, itu kira-kira bertentangan nggak dengan ini? Atau justru baik, itu mengingatkan untuk melakukan perbuatan yang baik juga. Nah, tergantung pada konteksnya. Ada juga orang yang ketika diingatkan itu dia merasa senang bahwa dia sudah diingatkan untuk melakukan kebaikan. Ada juga orang yang tidak senang. Makanya antara senang dan tidak ini menimbulkan dua polemik. Kalau senang, sesama senang menimbulkan yang nama cinta, tetapi senang dan benci menimbulkan dusta. Tinggal kita pilih yang mana, ya kan? Senang dan benci menimbulkan dusta dan cinta. Nah, ada dua. Enggak selamanya senang dan benci itu menimbulkan dusta, tetapi menimbulkan juga cinta. Mungkin teman-teman di kelas ini ada melihat salah satu temannya itu kok benci banget gitu. Tapi kok lama-lama menjadi pasangan, nanti kan juga akan seperti itu. Karena yang bisa membolak-balikkan pikiran kolab manusia itu kan Tuhan. Ya kan? Makanya ya jangan terlalu subjektif terhadap seseorang. Ya, jangan terlalu subjektif terhadap seseorang. Nah, manusia itu ya sholat itu kemudian beribadah itu, makanya di dalam Al-Qur'an itu lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Artinya tidak ada pemaksaan di dalam memeluk agama masing-masing. Terserah orang mau memeluk agama apa. Yang penting dia mempunyai satu keyakinan, satu Tuhan. Sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pancasila. Undang-Undang nomor 1. Pancasila ya kan. Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dia tidak bertuhan ateis ya jangan hidup di Indonesia. Hidup aja ke negara yang mengakui akan ateisme dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu ya penjelasan tentang hak asasi manusia. Nah, di dalam Islam itu ini ada maqasidus syariahnya, misalnya As-Satibi itu merumuskan 5 maqasidus syariah. Hifzuddin, hifzun nafas, hifzul akal, hifzun nasl, dan hifzul mal. Agama tadi ya perlindungan terhadap kebebasan beragama, lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Kemudian jiwa, bahwa manusia itu berhak untuk hidup, jiwa dan hidup dan kehormatan. Ya kan, kalau kalian mencuri dipotong tangannya. Karena mengambil hak orang lain. Kan mencuri itu kan mengambil hak orang lain yang bukan milik dia. Walaupun walaupun di apa yang kemudian kita punyai dan kita miliki ini adalah ada sebagian milik orang lain. Tetapi kalau ngambilnya dengan cara yang tidak baik, itu berakhir kepada hukum pidana. Tetapi kalau dia mendapatkan itu dengan sesuatu yang baik, maka berakhir kepada kesejahteraan bersama. Gitu. Kemudian akal, menjaga akal. Akal salim fil jismi salim. Bahwa akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang kuat. Gimana tubuh yang kuat itu ya? Sering ngopi. Tubuh yang kuat itu harus kopi agar terhindar dari beberapa penyakit. Utamanya penyakit riya, utamanya penyakit iri, utamanya penyakit dengki. Kalau orang iri dengki itu kan sebetulnya dia tidak punya pikiran lain selain membenci seseorang.
Padahal di dalam kaidahnya itu di dalam Al-Qur'an kan ya fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah untuk mencari kebaikan. Bukan berlomba-lomba untuk mencari keburukan, kejelekan teman sendiri, enggak. Kalau kita pengen melihat kejelekan teman sendiri, ya enggak bakal habis-habis. Pasti ada saja kejelekan itu. Kadang-kadang karena kita terlalu egois terhadap diri sendiri, menganggap kita itu lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan teman kita. Padahal kan belum tentu, kesempurnaan itu kan hanya milik Tuhan. Kemudian keturunan, hifzun nasl. Makanya kalian harus menikah untuk hifzun nasl ini. Ya, karena nikah itu adalah sunnah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian harta juga begitu. Harus dijaga dan kemudian ada asas kebermanfaatannya. Oke, saya kira itu ya penjelasan saya terkait ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ronsan. Syukron kasih.